Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi sirajan munira. Amma ba'd. Oh. Megangnya nggak boleh di bawah ya? Siap. Saya kira gara-gara ini bentroknya ya. Oke. Ya. Amma ba'd qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fala qadaha al-aqabah wa ma adraka ma aqabah fakku raqabah. Kenapa kalian tidak menambah jalan berbukit mendaki? Apa itu jalan berbukit mendaki? Itu adalah fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Au miskina au it'amu fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada posisi kelaparan paceklik. Siapa yang dikasih makan yatim dha maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, au miskina dha masghabah, atau orang miskin yang berkalang tanah. Ini adalah kemanusiaan. Satu di antara wujud nyata bakti kepada bangsa dan negara adalah kita peduli kepada sesama manusia. Nggak boleh dipegang. Sama. Oke. Baik, kita bukan karena yang dipegang kayaknya. Iya. Wujud nyatanya adalah membebaskan perbudakan. Dalam konteks sekarang perbudakan modern sangat banyak. Bisa dalam pengertian mengangkat harkat derajat kemanusiaan. Terlebih lagi, konkretnya lagi adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya makan tentu saja, tapi bagaimana memberikan penghidupan kepada mereka. Bukan hanya kehidupannya, tapi penghidupannya. Lalu sumakana minal ladzina amanu, kemudian tergolong orang-orang beriman. Itu berarti ketuhanan yang Maha Esa. Sumakana ladzina amanu wa tawashaw bis sabr, berwasiat tentang kesabaran, saling menguatkan tentang kesabaran. Satu di antaranya adalah istiqomah, kita menjalankan program kita ini, belajar bersama sekaligus belajar bersabar dalam menggali ilmu. Bagian dari amaliyah kita setiap insya Allah Ahad malam Senin pertama dan ketiga. Lalu watawasyaw bis sabr watawasyaw bil marhamah, di dalamnya kita menjalin juga bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga membangun kebersamaan, kasih sayang di antara kita. Harapan doanya tumbuh kasih sayang kita, insya Allah di lingkungan semakin banyak, semakin baik hubungan kekerabatan kita, semakin erat, semakin dekat, sehingga kemudian bisa berjuang bersama untuk lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Amin rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yang berkasih sayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama, sayang yang di bumi ini saya dia akan menyayangi kalian. Atau kama qala sallallahu alaihi wa sallam rasuluhul habibul karim nazalna syahidina syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Rahimahullah, alhamdulillah, setelah persis kemarin di Ahad ketiga kita bertemu dengan malam 18 Agustus, barangkali masih puncak-puncaknya Agustus sana, kita ketemu lagi hari ini. Tadi saya kutip sengaja, ayatnya adalah bicara tentang bagaimana konteks berbangsa bernegara dalam Al-Quran diajarkan kita untuk semakin membangun kasih sayang. Itu satu bentuk di antara banyak bentuk untuk membangun bangsa dan negara kita. Yang lebih kecil ya dari lingkungan kita, mulainya dari sini gitu ya. Lalu kemudian tadi saya kutip ayat hadisnya adalah Nabi katakan orang yang berkasih sayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Kalau pengen disayang oleh Sang Maha Penyayang, maka sayang yang di bumi, ini sayangin dia, kita akan menyayangi kalian. Mudah-mudahan kita semua bagian dari dalamnya, dan insya Allah kita wujudkan bakti kita kepada bangsa dan negara dengan sesama, peduli kepada sesamanya. Amin rabbal alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Baik, Alhamdulillah, setiap ahad pertama kita belajar Sirah Nabawiyah. Yang kita kupas adalah kitabnya Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya terjemahkan sebagai sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Poin per poinnya sudah, kita mulai dari tentang kitabnya itu apa saja isinya, urut-urutan babnya, kemudian tentang penulisnya siapa, di mana tempatnya. Ini Samarkandi, Uzbekistan, Tajikistan. Sebelah sininya Samarkand, di bawahnya mana Bukhara, di sampingnya Bukhara. Imam Bukhari itu di sini. Ke bawahnya Kabul, Afghanistan wilayahnya. Sebelah kirinya Turkmenistan. Ini ada yang unik untuk konteks Islam Muslim Indonesia adalah para wali songo berasal dari As-Samarqandi. Nah kan, Asmarakandi, kalau orang Jawa bilang Asmarakandi. Asmarakandi itu ini Samarkand. Pernah masuk wilayah Persia, pernah masuk wilayah Rusia gitu. Berganti-ganti. Jadi Imam Bukhari sebelahnya, Samarkandi, Bukhari. Nyambung nih. Makanya penampilan fisiknya kan mirip-mirip ya. Baik. Imam At-Tirmidzi adalah muridnya Imam Bukhari. Di bawahnya tadi, bawah ininya apa posisi tempatnya. Baik, lalu yang bab yang pertama kita sudah bahas adalah bentuk tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perawakannya, bagaimana kalau dia kulitnya, bagaimana kalau beliau berjalan dan seterusnya. Kemudian bentuk tubuh Rasul masih, lalu panjang. Setelah itu kemudian khotamun nubuwah, tanda kenabian di belikatnya Nabi Muhammad SAW. Khotamun nubuwah selesai, berikutnya yang ini bukan penampilan fisiknya, bukan seperti ini barangkali ya, ini gambaran saja gitu ya. Yang ada di riwayatnya adalah detailnya tidak seperti ini, tapi daging yang menonjol ditumbuhi bulu-bulu gitu ya. Baik. Lanjut yang ketiganya adalah yang terakhir kita bahas, rambutnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi SAW itu rambutnya panjang mencapai kedua telinganya. Tuh, satu. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi menyisir rambutnya ke belakang. Lalu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi mode rambutnya ya menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Nabi lebih suka mengikuti kaum ahlu kitab daripada mengikuti orang musyrik gitu ya. Berikutnya Nabi melarang kita bersisir kecuali sekali-kali. Maksudnya ini apa nih? Jangan bersolek. Laki-laki jangan bersolek. Laki-laki harus gagah, jangan melambai, kira-kira begitu. Baik, berikutnya adalah ubannya Nabi SAW. Ubannya Nabi itu sangat sedikit. Kata Anas bin Malik, 20-an helai saja ketika Nabi wafat, kurang lebih ya, 20-an helai itu berarti bisa dihitung lah kira-kira, nggak banyak-banyak amat gitu. Oke, bagaimana kalau sudah terlanjur banyak? Nabi membolehkan kita memberi warna kepada rambut kita gitu. Warnanya cuma yang dilarang adalah hitam. Yang dibolehkan warna henna, kuning atau merah gitu. Nabi sendiri pernah mewarnai rambutnya dengan warna yang merah. Ini uban Nabi. Aku melihat rambut Rasulullah dipacari warna merah. Riwayatnya Abdullah bin Abdurrahman dari Anas bin Malik. Kok Anas tahu? Iya, sebab Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi di usia 10 tahun. Saat Nabi hijrah ke Madinah, ibunya membawa Anas bin Malik untuk datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa untuk bantu engkau. Saya titipkan anak saya saja untuk jadi pembantumu gitu. Jadi Anas bin Malik memang dipasrahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantunya Nabi. Nabi di Madinah 10 tahun. Nah, berarti Anas bin Malik dari usia 10-an sampai 20-an tahun bersama dengan Nabi Muhammad SAW. 10 tahun namanya hidup bersama, tinggal di rumahnya Nabi. Maka wajar kalau Anas bin Malik paham betul bagaimana keseharian Nabi SAW, termasuk ketika Nabi memacari rambutnya itu dengan warna yang kuning atau merah. Baik, berikutnya. Nah, hari ini kita bahas adalah ini. Celak mata Rasulullah. Apakah Nabi bercelak? Ya.
Rasulullah menggunakan celak mata. Bercelaklah kalian dengan ismid bahasanya, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ini pernyataan beliau, kutipan redaksi hadis qauliyahnya, ucapan nabinya. Sungguh Nabi mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. Jadi celakannya bukan mau ngejreng, mau jalan-jalan, tapi mau tidur, gitu ya. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Yang dimaksud ismid itu apa? Ismid adalah batu celak, biasanya berupa serbuk warnanya hitam atau biru. Serbuk ismid dioleskan pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. Kira-kira seperti itu modelnya. Lalu sampai hari ini masih Pak ya. Berikutnya, kalau yang 3 olesan di sini, 3 olesan di sini, maksudnya yang dimaksud di sini adalah 3 olesan di mata sebelah kanan dan 3 olesan di mata sebelah kiri. Jadi kanan dulu, kemudian kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celak matanya. Ini yang dimaksud. Bapak Ibu, di masa di pesantren dulu saya biasa lakukan itu. Menjadi tradisi gitu. Tapi begitu keluar dari pesantren, di masyarakat awam, di masyarakat umum gitu, kayaknya untuk laki-laki jarang. Yang ada adalah kaum perempuan gitu. Karena itu identitas perempuan, maka saya tinggalkan. Karena nggak enak ngikut-ngikut perempuan, maka celakkan karena kelihatan banget matanya Pak ya. Tapi kalau memang tradisi zamannya memang seperti itu ya silakan saja. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa tidak semua perilaku Nabi harus copy paste, plek-plekan gitu. Nggak harus zaman Nabi pakai celak, ya kita harus pakai celak sekarang gitu. Sunnahnya seperti maaf miara jenggot misalnya gitu, menyekur kumis, atau sunnah-sunnah Nabi pakai gamis misalnya dan seterusnya. Penampilan fisik ini boleh diikuti, tapi dilihat dengan konteks zamannya. Sama dengan tadi memanjangkan rambut sampai sebahu gitu ya, mewarnai rambutnya pakai warna kuning dan merah, itu bukan keharusan. Kalau sesuai dengan konteks zamannya silahkan. Tapi kalau zamannya berbeda gitu ya, misalnya mewarnai rambut itu menjadi identitas dari kelompok tertentu, ya jangan gitu. Misalnya hari ini yang pakai pewarnaan rambut tuh anak-anak yang nggak bener malahan. Masa kita ngikut-ngikut gitu ya. Catat untuk kita orang tua, mewarnai rambut ini hanya dibolehkan kalau ubannya sudah merotok. Ista'ala ra'su syaiba gitu. Bahasanya Nabi Zakaria tuh, ubannya sudah memutih, rambutnya sudah memutih. Kalau masih hitam ini mah enggak. Ya Pak ya. Yang sudah memutih itu boleh. Baik. Selamatan juga begitu. Jadi enggak harus saklek-saklekan. Tapi kalau sesuai konteks zamannya silahkan. Enggak ada larangan gitu ya. Baik. Di tradisi masyarakat dunia barangkali ini satu di antara yang dicontohkan adalah masyarakat India Pakistan ya. Masih sangat dekat, masih sangat lekat tuh. Mereka masih pakai. Dan itu bukan hanya tradisi muslim barangkali di sana ya. Baik, berikutnya yang hari ini kita bahas adalah pakaian Rasulullah SAW. Poin utamanya baju Rasul adalah gamis. Matan hadisnya, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis. Gamis modelnya banyak, ini yang konon disebut sebagai artefak baginda Nabi, peninggalan Nabi SAW. Gamis yang masih kelihatan adalah ini, warnanya putih. Ada juga yang bilang ini adalah gamisnya Sayyidatina Fatimah gitu ya, anaknya Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang ada memang artefaknya Nabi SAW, gamisnya gamis warna putih. Bapak dan Ibu, artefak yang ada hari ini masih ada di namanya Museum Topkapi di Turki misalnya gitu. Kemarin dibawa keliling tuh ke Indonesia di banyak kota, termasuk di BSD pernah ya Pak ya. Lalu ada banyak lain lah. Ada terompahnya Nabi, pedang, gamis misalnya, terus udeng-udeng gitu ya. Bahkan rambut. Ya hati-hati terhadap yang seperti ini. Jangan plek-plekan juga gitu. 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, kita belum bisa pastikan apakah benar sesungguhnya itu adalah memang miliknya Nabi atau sebenarnya itu adalah apa bahasanya Pak, duplikat gitu ya. Itu adalah bahasa kita apa Pak, duplikat itu Pak? Replika dari terompahnya Nabi dan seterusnya gitu. Nggak persis punyanya Nabi, cuma modelnya seperti itu, kira-kira bentuk seperti itu. Ya, jangan diyakini sebab kemudian bisa saja kita menjadi tersesat. Maaf dalam tanda kutip ya, mengkultuskan sedemikian rupa sampai kemudian menyembah-nyembah dalam tanda kutip itu.
Belakangan saya tahu ternyata banyak yang jualan air. Airnya diklaim sebagai rendaman rambutnya Nabi. Pernah Pak? Pernah lihat? Nggak tahu ya. Anak saya bawa, dikasih label air rendaman rambutnya Nabi, ya Allah. Segitu ya. Anak pondokan mungkin karena cintanya kepada Nabi, ya bagus, cintanya bagus ya Pak. Tapi hati-hati jangan kemudian mengkultuskan sedemikian rupa sampai kemudian diperalat dalam tanda kutip, diperalat oleh orang yang pengen punya keuntungan gitu. Diklaim aja udah air rendaman rambutnya Nabi, ya Allah. Ada Pak? Pernah lihat? Saya simpen tuh sebagai bukti. Allah. Baik, hati-hati yang begitu ya Pak ya, hati-hati. Jangan sampai kultus sedemikian rupa sehingga kemudian kita berlebih-lebihan. Mengagukan Nabi bagus, cinta kepada Nabi bagus, tapi kalau sudah berlebihan nggak ada yang bagus. Selalu ya. Baik, berikutnya, jadi Nabi memang senang pakai gamis. Kok senang pakai gamis? Iya, orang Nabinya orang Arab. Ya kan? Andai saja Nabi Muhammad SAW orang Jawa, barangkali pakai batik, pakai belangkon, gitu ya. Itu ada adat istiadat masyarakat setempat. Jangan lagi-lagi, jangan kopas juga, jangan copy paste. Harus pakai gamis karena Nabi pakai gamis gitu. Nah juga kalau sudah pakai gamis, karena kan merasa udah nyunah banget misalnya gitu. Ya enggak juga. Tapi boleh ngikutin, boleh banget. Karena cinta kepada Nabi itu bagian dari agama, gitu ya. Ya, ketika ditanya, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar, di dunia ini siapa yang kamu paling cintai? Kata Umar bin Khattab, setelah diriku, engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, salah Umar, dahulukan aku. Gitu. Nabi katakan, sebelum kau mencintai dirimu sendiri, mestinya kau mencintai Nabimu dulu. Jadi mengalahkan cinta kita kepada diri sendiri, Pak. Ada hadis lanjutannya tuh. Hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, kalian tidak disebut orang beriman hatta akuna ahabbu ilaihi, sampai aku lebih dia cintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya sendiri, wan nasi ajma'in, bahkan semua manusia. Kalau kita lebih mencintai orang tua, lebih mencintai anak, lebih mencintai istri daripada mencintai Nabi, begitu, masih belum sempurna iman kita. Gitu, mendahulukan cinta kepada Nabi. Benar, tapi cinta kepada Nabi jangan kemudian membuat kita buta, gitu ya. Contohnya seperti tadi, misalnya bajunya Nabi, kalau kita pakai baju gamis karena kita cinta kepada Nabi, cinta kita kepada Nabinya itu yang menjadi kebaikan. Ya kan? Kalau gamisnya belum tentu. Sebab Abu Jahal juga pakai gamis, gitu kan bahasanya. Abu Lahab juga pakai gamis. Ya, itu ada adat istiadat masyarakat setempat di sana. Cinta kita kepada Nabi itu yang membuat kita lebih baik. Baik. Berikutnya, Nabi keluar dari rumahnya dengan bertelakan kepada Usama bin Zaid, gampangannya rangkul atau dituntun. Beliau memakai pakaian kitri yang dilempangkan di atas bahunya. Baju kitri dilempangkan di atas bahunya. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Nah, mungkin baju bukan baju dalam pengertian gamisnya ya Pak ya. Karena kalau gamisnya masa dilempangkan. Berarti mungkin semacam sorban gitu ya. Nabi keluar untuk sholat memakai sorban kitri. Kitri itu apa? Sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya dari Qatar. Makanya karena dari Qatar, maka namanya kitri. Itu. Baik, jadi gamisnya dari mana? Bisa jadi made in Arab sendiri, begitu, Makkah Madinah sendiri, atau dari Qatar. Qatar tuh sebelah kanannya, kalau Makkah Madinah sebelah sini ya, dekat dengan Uni Emirat gitu ya, kalau bayangannya. Baik, ini perawinya saya sebutkan di sana. Satu gamis, yang kedua berarti kalau diselempangkan berarti pakai sorban. Nah, kalau saat ini para ulama misalnya pakai sorban gitu ya, mengikuti Nabi karena cintanya kepada Nabi, tentu beribadah, bernilai ibadah gitu ya. Ya, pakai gamis mengikuti karena cintanya Nabi, tentu beribadah. Gitu. Tapi bukan semata-mata gamis ansih,
bukan karena gamisnya atau bukan karena surbannya saja, tapi karena kecintaan kepada nabinya itu yang memberi nilai ibadah. Berikutnya, pakaian Rasulullah masih baju gamis Rasulullah SAW. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah ialah kain hibaroh. Kata siapa nih? Anas bin Malik lagi. Banyak sumbernya dari Anas bin Malik. Memang anak yang sehari-hari bersama dengan beliau. Kain hibaroh itu adalah kain keluaran Yaman yang terbuat dari katun. Yaman, kalau dari kan Qatar, kemudian dari Yaman. Poinnya dari manapun, made in manapun dipakai sama Nabi gitu. Barangkali saat itu memang Nabi kan rihlatas syita was saif, atau masyarakat Makkah Madinah kan jualannya, dagang bisnisnya kan rihlatas syita, musim dingin, was saif, musim panas. Kalau musim dingin kemana Pak? Musim dingin ke arah yang panas, yakni Yaman. Musim panas ke arah yang dingin, ke atas, yakni Syam, Suriah gitu. Itu perjalanan dagangnya. Nah, dari Yaman dapat barang gitu kan. Dari atas dapat barang gitu. Dari Yaman satu diantaranya adalah baju khas Yaman terbuat dari katun. Namanya hibaroh. Sampai hari ini barangkali kita bisa lihat, saksikan Jazirah Arabia secara umum, Saudi, Makkah, Madinah, di bawah Yaman, samping kanannya Oman, samping atasnya Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, terus ke atas Suriah. Kayaknya bajunya sampai hari ini masih sama ya Pak ya. Masih gamis juga kan. Dan rata-rata putih yang dipakai misalnya gitu. Ya kurang lebih kalau orang Jawa misalnya kita urut peradabannya sekian ratus tahun, kalau Majapahit mah baru belakangan. 1300, 1400 habis tuh Majapahit gitu ya. Tapi yang lebih tua lagi misalnya di bangsanya Pak Purnawarman, Tarumanegara, orang Jawa Barat misalnya gitu. Ya bajunya orang Jawa sampai hari ini masih sama, pakai belangkonnya, pakai ya kira-kira zaman Nabi juga kira-kira seperti itulah baju yang dipakai di Jazirah Arabia gitu ya. Oke, Yaman, makanya dari Yaman ya sama, dari Qatar juga sama kira-kira gitu ya. Baik, ini riwayat Imam Malik, Anas bin Malik, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Baik, ada satu poin lagi, Rasulullah suka baju putih yang warnanya putih. Hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup. Satu poinnya. Yang kedua, jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. Ini dalilnya Pak. Sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Kata Nabi, riwayatnya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi, putranya pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Ibnu Abbas adalah yang didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkan kepada Ibnu Abbas ini kedalaman ilmu agamanya dan ajarkan kepadanya takwil, tafsirnya Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas adalah orang yang pertama membuat karya tafsir Al-Qur'an, Ibnu Abbas. Namanya Tafsir Al-Miqbas, karya Ibnu Abbas. Baik. Ini kata Ibnu Abbas, Nabi memang ngajarin kita untuk pakai gamis putih warnanya. Dan beliau bilang bahwa warna putih itu adalah warna terbaik. Dipakai saat kita masih hidup, dipakai juga setelah kita wafat. Ketika kita dimakamkan menjadi kain kafan kita. Bapak kalau berangkat umroh, berangkat haji, itu kain umroh, kain ihramnya jangan dibuang. Simpen, besok lusa kita wafat gitu. Wasiat kepada anak cucu, tolong jadikan itu sebagai kain kafan ayah misalnya gitu ya. Mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita pernah berhaji, berumroh gitu ya. Peninggalannya kira-kira seperti itu. Saat hidup dipakai, saat meninggal juga dipakai sebagai kain kafan. Itu Pak. Oke. Tapi apakah selalu pakai putih? Tidak juga. Nanti kita temukan lagi di hadis yang lain. Satu saat Nabi pernah keluar rumahnya pakai jubah warna merah. Ada warna merah. Seperti rambutnya pakai warna merah gitu ya misalnya. Mungkin konteksnya berbeda. Kalau di sini di Indonesia warna merah ketika Agustusan Pak. merah putih gitu ya. Nah, tapi ternyata memang ada. Ternyata bukan hanya Indonesia gitu yang ada warna putih, warna merah putihnya. Merah putih juga warna khasnya Mesir ternyata kan. Para ulama Mesir tuh pakai merah putih kopiahnya merah putih.
Tentu tidak ikut Indonesia, enggak. Tapi itu budaya mereka juga. Ada bagian dari. Hadis Nabi ada yang menyebutkan itu. Aku diberi, pernah Pak, saya sampaikan dulu. Aku diberi khazinah, apa namanya, khazain tuh? Lemari kekayaan, yakni merah dan putih. Sebentar, ada hadisnya Pak, saya sebutkan tentang warna putih ya. Oke. Mudah-mudahan masih nyimpen. Apa ya? Atau cinta tanah air. Oke. Ada kayaknya saya simpan. Mudah-mudahan saya masih nyimpen ada. Nah, ini nih. Innallaha, hadisnya sahih dari Imam Muslim. Ya, mana? Halo? Kenapa? Bentar. Barusan putus apa? Enggak. Ini ada yang lepas. Oke, saya coba dulu sebentar. Oke. Oke, masuk sudah. Baik, oke, masuk. Nah, ini hadis sahih dari Muslim, nomornya itu 51445362. Sesungguhnya Allah menggulung bumi untukku sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah ditampakkan untukku. Itu sebab Islam kemudian menyebar ke seluruh dunia. Aku diberi dua harta simpanan, yakni merah dan putih. Ini hadisnya bunyinya, wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal abyad. Wa u'titu al-kanzain, aku diberi dua simpanan, al-ahmar wal abyad, yakni merah dan putih. Ada tuh Pak redaksinya, ternyata hadisnya riwayatnya Imam Muslim sahih derajatnya. Tentu saja pemaknaannya bisa beragam, tapi warna merah, warna putih itu ada. Baik, kembali kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, sampai mana tadi? Merah putih ya. Siap, celak. Sedikit lagi. Baik, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Ini dalil bahwa kita menggunakan kain putih untuk menjadi kain kafan. Ustaz, gimana kalau nggak ada? Lain urusan. Kalau ternyata kondisi misalnya tidak memungkinkan, kondisi perang atau dalam kondisi darurat, ya kain apapun bisa dijadikan sebagai kain kafan gitu ya. Tapi selagi masih ada kain putih, memang perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Baik, berikutnya. Kalau di Jawa kain batiknya dipakai. Tapi untuk tutup ketika mandiin, misalnya kan untuk tutup ketika setelah lapisan atas saja kan, setelah dikafanin gitu kan lihatnya serem Pak. Ditutup pakai kain batik dulu gitu kan. Tapi begitu dibawa ke kuburan ya sudah dilepas gitu. Atau di atasnya ketika dibawa ke kerandanya dikasih batiknya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke kuburan ya diambil kain batiknya. Baik, berikutnya khuf Rasulullah. Jadi satu tentang celak, yang kedua baju, yang ketiga hari ini terakhirnya adalah di khuf. Khuf itu apa? Boleh menggunakan khuf. Bener nggak sih ini jamnya? Bener ya, Allah coba. Khuf itu apa? Khuf adalah sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Kalau kaos kaki kita kan
kain ya Pak, atau lebih ini lagi bahan kaos atau bahan yang seperti itu gitu. Zaman Nabi orang pakai khuf juga. Pakai apa bahasanya kalau kita tuh? Aduh, apa namanya? Ini sepatu Pak. Dalaman sepatu apa? Kaos kaki ya, kaos kaki. Di sana disebutnya khuf, apa khuf, bukan khuf, khuf takut. Khuf ya, adalah kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Selanjutnya, khuf dibuat amat tipis dan tingginya menutupi mata kaki, di atas mata kaki. Khuf biasanya hanya digunakan pada musim dingin untuk mencegah agar kulit kaki tidak pecah-pecah. Bapak Ibu, kalau di sini di Indonesia barangkali kita nggak merasakan pentingnya gitu. Tapi kalau di Arab, kalau lagi musim dingin luar biasa tuh, menggigit tulang. Teman-teman anak-anak kita yang TKW gitu merasakan betul kalau lagi musim dingin, kemudian katanya sampai berlapis-lapis selimut tembus gitu. Nah, satu di antara penangkal dinginnya adalah kakinya pakai berlapis-lapis kaos kaki atau khuf tadi gitu. Nah, konsekuensinya karena musim dinginnya luar biasa, kalau nggak pakai sampai pecah-pecah bibir, pecah-pecah kaki misalnya gitu. Ya, rorombehan kata orang. Gara-gara saking dinginnya tuh. Nah, ketika musim dingin itu maka kemudian khufnya nggak dilepas ketika wudhu. Ya, khuf biasanya orang memakai khuf ketika musafir di musim dingin dan masih memakai sepatu luar lagi, jadi tambahan lagi, double sepatu gitu. Sepatu ini namanya jurmuk. Kalau yang sepatu luarnya namanya jurmuk, dalamnya namanya khuf. Para ulama Indonesia sering menggunakan istilah mujah untuk terjemah khuf, tapi kadang-kadang diterjemahkan juga dengan sepatu khuf. Sepatu khufnya seperti ini kira-kira, menutupi mata kaki yang pasti begitu. Ini bagian dari anggota wudhu. Oke. Nah, dalam kondisi musim dingin seperti itu, ketika wudhu nggak dilepas, tapi cukup diusap, bukan dicuci, bukan. Kalau dicuci rusak. Ya, nggak dilepas, tapi diusap. Yang diusap bagian mananya? Bagian atasnya, bukan bawahnya. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah bertanya-tanya tuh, kenapa khuf yang diusap atasnya gitu? Kenapa bukan bawahnya? Kan logikanya yang paling kotor bawahnya. Kenapa atasnya doang? Tapi catat Bapak, ini konteksnya zaman Nabi. Nabinya masjidnya masih pakai, masih tanah, masih apa Pak? Masih pasir gitu ya. Kalau masjidnya kayak kita begini, repot urusan. Masa nggak dilepas dari mana-mana sepatunya kan gitu ya. Belum tentu suci itu, bisa nginjak apapun kan di jalan gitu. Oke, baik. Sungguhnya Raja Najasyi menghadiahkan sepasang khuf warnanya hitam pekat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memakainya dan kemudian ia berwudu dengan hanya menyapu keduanya, yakni tidak membasuh kakinya, tapi mengusap khufnya saja tadi. Itu kebolehan ketika musim dingin tanpa harus melepas. Catatannya khufnya menutupi mata kaki, di atas mata kaki. An-Najasyi menurut literatur barat umumnya disebut Negus. Negus adalah gelar raja-raja Abesina atau Habsyi. Sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Kita tahu Nabi pertama kali hijrah, memerintahkan sahabatnya hijrah, pertama banget bukan ke Madinah, tapi ke mana Pak? Yang lebih rindang? Ya. Apa namanya Pak? Yang pertama. Kalau bahasa kita dari Jakarta ke puncak gitu. Di sana puncaknya Arab itu apa namanya? Taif. Taif. Cuma ditolak mentah-mentah kan sama Taif, dilempari batu gitu. Nah, kemudian Nabi perintahkan yang kedua, hijrahnya ke Abesina alias Habsyi alias Ethiopia. Nabi punya hubungan baik, ada hubungan bilateral lah gitu kira dengan orang-orang Ethiopia. Karenanya Nabi dapat kiriman dari Raja Najasyi, yakni sepasang khuf. Gitu. Baik. Raja Najasyi orang Ethiopia, Negus, berarti kulit hitam pasti, orang-orang negro gitu ya. Bahasa kita negro, Negus jadi negro gitu. Baik. Nah, ini hadisnya. Satu, bolehnya pakai khuf, yang kedua boleh tanpa harus melepas khuf ketika berwudu. Boleh hanya mengusapnya tanpa melepasnya ketika musim dingin. Ini khufnya. Baik. Bagaimana untuk konteks Indonesia? Kalau misalnya kan Indonesia luas Pak ya, bisa jadi Bapak tinggal di mana daerah yang sangat dingin gitu, itu bisa dilakukan.
Yes, bisa dikiaskan ke arah situ. Jadi dinginnya bukan hanya cuaca sekitarnya gitu, tapi bagaimana kondisi dirinya juga kan bisa, gitu ya. Bahkan tayamum cukup, nggak harus pakai air. Kalau memang bermasalah kalau pakai air gitu, tayamum cukup, ya kan. Jadi agama itu luar biasa. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit, gitu. Oke, baik. Oke, terakhirnya adalah sandalnya Nabi. Sandalnya Nabi bagaimana bentuk sandal Rasulullah SAW? Bagaimanakah sandal Rasulullah SAW itu? Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Tali kibal adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kakinya. Jadi tengahnya bersatu begitu. Kira-kira seperti bayangan seperti ini. Ini replika sandal Nabi. Ada di Topkapi museumnya, ada di Indonesia, di Jakarta ada di Cut Mutia. Ya, di Masjid Cut Mutia ada replikanya. Ini sumber riwayatnya tuh seperti ini modelnya Pak kira-kira. Jadi kalau depannya lancip memang begitu, itu model-model yang gambaran sandalnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Berikutnya ini ya sandalnya. Kira-kira seperti itu bentuknya begitu, di depannya satu jepitan, di belakangnya terbelah menjadi dua. Berikutnya, janganlah di antara kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai keduanya. Kalau kita jalan, jangan dua-duanya kanan kiri pakai gitu. Jangan engklek. Kalau sebelah, ya baik. Tentu larangan ini bukan berarti larangan haram gitu ya, tapi ya tentu pakai sandal masa ya sebelah doang gitu. Berikutnya. Oke, berikutnya larangan memakai sandal sebelah itu dilanjutkan lagi. Sungguh Nabi melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri satu, itu seimbang dengan berjalan dengan sandal sebelah. Kakinya dua-duanya harus ada. Sumbernya dari Jabir radhiyallahu anhu. Berikutnya, pakai sandal kanan dulu, lepas sandal kiri dulu. Kita masih memperhatikan nggak nih? Mau turun dari masjid pakai sandal kanan dulu masuk. Begitu masuk rumah gitu lepas sandal mana duluan? Kiri dulu, lepas sandal kiri dulu. Bila salah seorang di antara kalian memakai sandal, hendaklah yang memulai dari yang sebelah kanan. Bila melepasnya, maka hendaklah dimulai dari yang sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasangi sandal, posisi kanan, dan yang terakhir kali dilepas. Kalau pakai kanan duluan, kalau lepas kiri duluan. Mana tadi? Oke, itu ya. Ini ya perawinya masing-masing dari Jabir, dari Abu Hurairah. Ini riwayat detailnya. Baik, Bapak rahmatullah, ada yang istimewa. Kalau ini artefak yang biasa kita lihat. Ini rambutnya Nabi, bukan ini wadahnya doang, Pak. Rambutnya di dalamnya. Yang ini sendalnya Nabi. Ini khatamun nubuwah, cincin kenabian. Allah, Rasul, Muhammad. Itu cincin kenabian. Bukan hanya sekedar cincin, tapi stempel. Nabi punya cincin, ada cincin yang bermata batu, batunya dari Habasyah lagi, dari Ethiopia gitu, dari Afrika. Itu cincin hiasan. Nanti kita akan ketemu hari ini, setelah ini, Nabi pakai cincinnya terbuat dari perak. Awalnya dari emas, tapi nggak boleh kan? Nah, kemudian dari perak gitu. Di atasnya ada batunya berasal dari Habasyah, dari Habsyi atau dari Ethiopia. Lalu ada cincin yang kedua, cincin keduanya adalah isinya ini. Allah, Rasul Muhammad ini adalah khatamun nubuwah, cincin kenabian. Itu jadi stempel. Cuma karena ada Allah, ada Rasulullahnya gitu, maka kalau Nabi masuk ke jamban, masuk ke toilet gitu, dilepas cincinnya. Keluar baru pakai lagi. Ini cincin sengaja memang di masa itu ya Pak ya, sebagai stempel. Jadi kemana-mana stempelnya gitu. Ketika Nabi menyurati para kaisar misalnya ke mana tuh di masa itu Pak, Romawi misalnya, ke Bizantium, Persia atau ke Mesir gitu, itu cincinnya adalah cincin stempel. Oke, ini gambarannya. Bapak rahmatullah, yang paling akhir hari ini pertemuan kita adalah ini. Disebut sebagai capal. Ada Pak ya kopiah yang ininya di atasnya tuh ornamennya capal Nabi. Bawahnya sampingnya juga capal Nabi. Ini pertanyaannya nih.
Bisa pas? Pertanyaannya apa sih ini maknanya? Nah, kita bertanya-tanya nih Pak. Kira-kira apa maknanya Pak? Ada yang paham? Ini kan capal itu adalah telapak yang terbuat dari kulit. Itu namanya capal. Oke, bentuknya itu bentuk bentuk sendalnya Nabi. Kenapa dipasang di kopiah? Apakah itu di atas maupun di samping? Itu ibarat betapa rendahnya kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai kita ini seakan-akan pantas diinjak oleh Nabi SAW gitu. Saking harusnya kita memuliakan Nabi. Bahkan istilahnya begitu, kita pantas menjadi kakinya Nabi atau di bawah telapak kakinya Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah kira-kira maknanya. Ya, begitu rendahnya kita harusnya kita merendahkan begitu rupa kepada Nabi SAW, karena memang Nabi tadi mengajarkan kita tidak disebut beriman sampai Nabi dijadikan sebagai orang yang paling kita cintai di atas seluruh manusia sedunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.